Halo Sobat 76, selamat datang kembali di Pos 76. Saya doakan semua kalian dan keluarga selalu sehat serta banyak rezekinya. Film ini menceritakan sepasang psikopat yang selalu menghabisi siapa saja yang berani memasuki kawasan perbukitan tempat tinggal mereka. Dan selama bertahun-tahun, mereka berdua sudah banyak menghilangkan nyawa para pendaki. Sampai-sampai membuat bukit yang tadinya terkenal dengan keindahannya itu, kini bukit tersebut malah menjadi bukit yang paling ditakuti. Namun meski begitu, ada saja sekelompok remaja yang justru malah penasaran dengan keindahan bukit itu. Dan mereka rencananya akan pergi ke sana sekaligus untuk memastikan apakah bukit itu memang berbahaya seperti rumor yang beredar. Oke lah, sebelum lanjut ke pembahasannya, siapkan dulu cemilan dan minuman kalian. Dan kalau sudah siap, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang ibu dan kedua anaknya yang sedang dikejar-kejar oleh petugas medis. Entah apa alasannya, tapi yang jelas ibu-ibu itu menyuruh kedua anaknya yang bernama Jack dan Jill untuk segera lari ke arah hutan, sementara ibunya akan berusaha menahan petugas medis tersebut. I love you. Now go. 15 tahun kemudian, Sin berpindah kepada seorang reporter cantik yang bernama Santi. Santi ditugaskan untuk meliput sebuah perbukitan yang dimana di bukit tersebut sering terjadi kasus orang hilang. Tak lama kemudian, Santi mulai memasuki perbukitan itu hingga tak terasa dia sudah berada di tengah hutan. Dan di sana, Santi mulai merasakan keanehan yang dimana dia merasa jika sedari tadi ada seseorang yang sedang mengikutinya. Ketika Santi mulai panik dan ketakutan dengan sosok yang mengawasinya, tiba-tiba Santi ditusuk oleh orang misterius dan tak disangka ternyata orang misterius itu adalah Jack dan Jill yang kini sudah tumbuh dewasa. Jack dan Jill yang berpisah dengan ibunya 15 tahun yang lalu, mereka berdua berhasil bertahan hidup di dalam hutan tersebut hingga tumbuh dewasa. Tapi sayangnya sifat mereka sangat liar, layaknya seperti hewan buas yang sangat menakutkan. Semua itu bisa kita lihat dari betapa psikopatnya Jack dan Jill yang langsung menghabisi Santi saat itu juga. Beberapa hari kemudian, setelah kejadian yang mengerikan itu, Sin berpindah kepada dua wanita yang bernama Katie dan Sophie. Katie dan Sophie ternyata adalah teman dari Santi, si reporter yang telah dihabisi oleh psikopat Jack dan Jill beberapa hari yang lalu. Tujuan mereka datang ke sana adalah untuk mencari keberadaan Santi yang menghilang setelah memasuki kawasan bukit itu. Dan di tiang listrik pintu masuk bukit itu, sudah banyak sekali foto-foto orang hilang yang tertempel di sana. Setelah itu, mereka pun memasuki kawasan bukit tersebut dan berharap bisa menemukan keberadaan Santi sahabatnya. Tak lama kemudian, setelah memasuki kawasan perbukitan itu, mereka bertemu dengan psikopat Jill di sana. Lalu ketika Katie berusaha mendekati psikopat Jill, tanpa Katie sadari, psikopat Jack baru saja mengajar Sophie menggunakan ember besi. Dan Katie yang ketakutan, dia pun berlari sejauh mungkin. Setelah berlari menjauh dan berputar-putar di kawasan perbukitan itu, Katie malah bertemu kembali dengan psikopat Jill di gubuknya. Di situ, Katie berusaha untuk menjinakkan psikopat Jill agar tidak menyerangnya dan mau diajak bicara. Tapi sayangnya, usahanya pun harus gagal dan sebelum dihantam batu akik besar, Katie melihat psikopat Jack yang sedang membawa jasad Sophie sahabatnya. Alih-alih menemukan keberadaan Santi sahabatnya, mereka justru malah menjadi korban selanjutnya.
Setelah itu, scene berpindah kepada sekelompok muda-mudi yang sedang bersiap-siap untuk pergi berlibur ke perbukitan tersebut. Singkat waktu, setelah beberapa jam menempuh perjalanan cukup jauh, mereka akhirnya tiba di sebuah villa yang lokasinya tidak jauh dari perbukitan itu. Lalu salah satu dari mereka yang bernama Nick menjelaskan mengapa dirinya memilih perbukitan itu untuk bercamping. Karena selain tempatnya yang indah, Nick juga menceritakan sisi kelam dari perbukitan itu, di mana 15 tahun yang lalu ada seorang ibu-ibu pasien rumah sakit jiwa yang kabur bersama kedua anaknya menuju perbukitan tersebut. Dan yang dimaksud dalam ceritanya Nick adalah kejadian Jack dan Jill beserta ibunya yang dikejar-kejar oleh petugas medis di awal film tadi. Di situ Nick juga menjelaskan jika Jack dan Jill adalah hasil pengadukan bebas dari hubungan sedara alias kakak beradik. Lalu setelah mereka lahir, Jack dan Jill dirasa tidak pantas oleh orang-orang, sehingga membuat mereka pun selalu mendapatkan perlakuan kasar dari para petugas medis di rumah sakit jiwa. Yang akhirnya ibunya pun membawa kabur kedua anaknya itu. Dan setelah bertahun-tahun berlalu hingga sampai saat ini, orang-orang tidak mengetahui bagaimana nasib mereka sekarang. Namun dari rumor yang beredar, mereka terkadang sesekali terlihat di salah satu kawasan perbukitan tersebut. Singkat waktu, keesokan paginya mereka yang sudah berada di depan pintu masuk perbukitan tersebut, mereka melihat begitu banyak foto orang hilang di sana. Dan setelah melihat itu, bukannya takut, mereka justru malah semakin semangat dan yakin kalau mereka akan baik-baik saja dan pulang dengan selamat. Setelah itu, mereka mulai memasuki kawasan perbukitan tersebut dan Nick yang menguasai peta perbukitan itu, dia mengajak yang lainnya untuk mendaki lewat jalur perbukitan yang sedikit lebih jauh. Dan meski jaraknya sedikit lebih jauh, tapi di sana pemandangannya sangatlah indah dan teman-teman yang lain pun setuju dengan ajakan Nick. Setelah berjam-jam melakukan perjalanan, salah satu dari mereka yang bernama Anna dan pacarnya, keduanya mulai kelelahan sehingga Anna dan pacarnya meminta agar Nick menggunakan jalur lain yang sedikit lebih singkat. Namun permintaan Anna dan pacarnya itu tidak disetujui oleh yang lainnya, sehingga Nick pun memutuskan untuk membagi menjadi dua kelompok. Anna dan pacarnya menggunakan jalur yang lebih singkat, sementara Nick dan yang lainnya tetap pada jalurnya, dan mereka nantinya akan bertemu di titik kumpul yang sudah disepakati. Singkat cerita, hari yang sudah malam dan tak mungkin lagi untuk melanjutkan perjalanan, Nick dan yang lainnya beristirahat dan mendirikan tenda. Sementara itu di sisi lain, Anna dan pacarnya juga sudah mendirikan tenda. Ngomong aja pengen dua-duaan, pakai alasan rutenya terlalu jauh lah, capek lah. Padahal mah pengen berduaan dengan dirimu. Ketika mereka akan melakukan sesuatu yang belum waktunya, mereka mendengar sesuatu dari balik semak-semak. No one else would be up here, would they? It might be Kelly Jane. No. Mereka mengira jika suara itu adalah perbuatan dari salah satu teman yang berusaha mengintip mereka. Namun ketika pacarnya Anna mendekati sumber suara tersebut, ternyata itu adalah Jill. Dan saat pacarnya Anna sedang memperhatikan sosok Jill yang terlihat aneh, tiba-tiba ya, pacarnya Anna pun harus tewas di tangan psikopat Jack dan Jill. Sementara itu Anna yang mulai gelisah karena pacarnya belum juga kembali. Anna mencoba untuk menyusulnya, dan ketika Anna melihat cahaya senter di kejauhan yang Anna pikir itu adalah pacarnya, dia pun langsung menuju ke sana. Johnny? Johnny! Betapa terkejutnya Anna kalau itu bukanlah kekasihnya. Dan di saat itu juga Anna langsung dibuat pingsan oleh psikopat Jack. Ketika tersadar, Anna sudah berada di saung milik psikopat Jack dan Jill. Dan di situ betapa sedihnya Anna melihat jasad pacarnya yang sedang diseret oleh psikopat Jack dan akan dijadikan hidangan untuk makan malam. Kemudian Anna yang tak ingin bernasib sama seperti kekasihnya itu, Anna pun berusaha melarikan diri dari sana.
Sialnya, psikopat Jill mengetahui pelarian Anna dan kembali membawanya. Dalam keadaan tak berdaya, psikopat Jill langsung mengakhiri hidup Anna saat itu juga. Setelah membereskan kedua buruannya, psikopat Jill membuka dan membaca buku harian miliknya. Lalu di saat itu juga mereka mengenang kembali masa-masa di mana keluarganya yang selalu mendapatkan perlakuan kasar dari para petugas medis saat masih di rumah sakit jiwa. Dan karena perlakuan kasar itu, ditambah melihat kematian ibunya saat menyelamatkan mereka, membuat kejiwaan Jill dan adiknya menjadi terganggu. Dan karena itulah mereka menganggap kalau orang-orang yang ada di luar bukit semuanya adalah orang jahat. Dan Jill berjanji kepada adiknya kalau dia akan terus menghukum orang-orang yang berani datang ke bukit tempat tinggal mereka. Keesokan paginya, Nick dan yang lain melanjutkan perjalanannya menuju sebuah jembatan yang dimana jembatan itu adalah titik kumpul antara rombongan Nick dan Anna. Namun di sana mereka tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Anna dan pacarnya. Kemudian Nick mengajak yang lain untuk mencari Anna dan pacarnya. Tak lama kemudian, si wanita berbaju putih yang bernama Siti meminta mereka untuk menunggu sebentar karena Siti sudah tidak tahan lagi ingin buang air kecil. Keep my hair. Yeah. No, I'm gonna come and check on you, alright? Beberapa menit kemudian, Nick dan Sarah mulai khawatir karena Siti belum juga kembali. Dan tanpa mereka sadari, psikopat Jack telah berhasil menangkapnya. Tapi beruntungnya, Siti masih bisa melakukan perlawanan dan berhasil kabur dari sana. Lalu memberitahu Nick dan Sarah tentang apa yang baru saja dia alami. Lulu! There's something in the woods! We're being hunted! They're going to the hostel. We'll call for help. Okay! Nick yang mendengar itu langsung mengajak mereka untuk kembali ke villa. Namun entah karena panik atau bagaimana, bukannya pulang bersama, Siti malah memisahkan diri dari Nick dan Sarah. Setibanya di villa, mereka belum tahu pasti Siti sudah sampai duluan atau justru malah belum sampai. Dan karena itu, Nick mencoba masuk ke area villa untuk mencarinya. Namun baru saja Nick masuk ke dalam area villa, tiba-tiba Siti sampai di sana. Sementara di sisi lain, ternyata psikopat Jack dari tadi mengikuti mereka hingga sampai ke villa. Dan kini, psikopat Jack tepat berada di belakang Nick sambil memegang busur panah di tangannya. Ya, dengan busur panahnya, psikopat Jack berhasil mendapatkan buruannya itu. Lalu setelah itu, Nick dibawa ke sebuah ruangan yang dimana di ruangan itu sudah ada psikopat Jill yang siap untuk mengacak-acak tubuh Nick sebelum benar-benar dibunuh. Saat psikopat Jill memotong pusaka kebanggaan Nick langsung berteriak kesakitan dan suara teriakan itu terdengar oleh Siti dan Sarah. Lalu ketika Siti dan Sarah masuk ke sana, mereka pun dibuat tercengang dengan apa yang mereka lihat. Di situ, Sarah dibuat pingsan oleh psikopat Jill, sementara Siti harus tewas di tangan psikopat Jack. Singkat cerita, Nick dan Sarah yang masih hidup, mereka dibawa kembali ke dalam hutan dan ketika para psikopat itu sedang tidak ada, Sarah yang baru saja tersadar, dia tak sengaja menemukan buku milik Jill yang menceritakan tentang penderitaan mereka selama ini. Di situ, Sarah yang sedang fokus membaca buku tersebut, tiba-tiba psikopat Jack muncul dan langsung menyerangnya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Nick berusaha melawan dan berhasil membuat psikopat Jack tak sadarkan diri. Setelah itu, Sarah memberitahu Nick kalau mereka adalah Jack dan Jill yang pernah Nick ceritakan saat di villa malam itu. Hal itu Sarah ketahui setelah Sarah membaca buku harian milik psikopat Jill. Mendengar itu, Nick tak menyangka kalau ternyata legenda Jack dan Jill memang benar-benar ada. Setelah itu, saat mereka akan kabur dari sana, tiba-tiba psikopat Jack muncul dengan membawa pisau di tangannya. Tentu hal itu membuat Sarah kembali panik.
Dan di situ Sarah berusaha mengelabui Jill dengan mengeluarkan pernyataan jika Sarah sangat mengenal ibu mereka yang sangat baik dan ibu mereka berharap mereka mau melepaskannya. Sungguh tak menyangka psikopat Jill dengan polosnya mempercayai begitu saja omongan Sarah. Lalu Sarah dan Nick pun langsung bergegas pergi dari sana. Di tengah pelariannya, tiba-tiba Jill kembali mengejar mereka dan langsung menghabisi Nick dengan melemparkan pisaunya. Sebenarnya mungkin saja awalnya psikopat Jill benar-benar mau melepaskan mereka. Namun saat Jill menyadari jika mereka telah melukai adiknya, Jill pun kembali emosi dan memburu mereka lagi. Kini yang tersisa hanya Sarah seorang diri, dan Sarah berlari secepat mungkin kabur dari sana menuju ke villa. Lalu sesampainya di villa, Sarah masuk ke dalam mobil dan akan segera meninggalkan tempat tersebut. Tapi siapa sangka, psikopat Jack sudah berada tepat di belakangnya, yang pada akhirnya Sarah pun harus dibuat mules oleh pisaunya Jack yang menembus jok mobil tersebut hingga membuat Sarah tewas saat itu juga. Di akhir film, psikopat legend kakak beradik itu pun kembali ke rumah mereka yang ternyata berada di atas bukit, dan film pun berakhir. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah jangan coba-coba berdua-duaan di tengah hutan karena itu bisa mengundang setan. Oke lah, segitu saja alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pembawaannya. Saya Pujo pamit undur diri. Bye-bye.